Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelecehan seksual yang terjadi terhadap disabilitas. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya sakit, jadi mau bercerita, saya sempat membaca beberapa berita di media berita, di website, bahwa banyak sekali kasus atau ada beberapa kasus yang terjadi. Sebenarnya banyak, mungkin hanya saja yang saya baca tidak terlalu banyak. Tentu saja kita sangat prihatin dengan hal tersebut. Mengapa bisa terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap disabilitas? Mungkin saja hal tersebut tidak hanya terjadi kepada disabilitas, pada non-disabilitas pun bisa saja terjadi pada semua orang sebenarnya. Jadi video ini tidak hanya didedikasikan untuk para disabilitas, namun bisa juga untuk Anda yang non-disabilitas. Mengapa sering terjadi hal tersebut? Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai bahayanya pelecehan seksual. Nah, terkadang orang tua tidak mengajarkan, atau orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua disabilitas ataupun non-disabilitas, tidak pernah mengajarkan atau tidak, mungkin lupa untuk mengajarkan, atau di sekolah juga terkadang guru juga tidak mengajarkan betapa bahayanya satu bentuk pelecehan seksual terhadap wanita terutama. Karena yang mengalami pasti wanita, pria tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Jika ada ya mungkin wanitanya yang memiliki kelainan. Tapi di sini wanita sering menjadi korban. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tentu saja kita harus memberikan edukasi kepada wanita, terutama disabilitas, betapa bahayanya sebuah pelecehan seksual. Misalnya kita dipegang bagian sini, atau mungkin ada seseorang yang memandangi mereka secara berlebihan. Jika mungkin tunanetra tidak akan mengerti ketika mereka sedang dipandangi, tapi ajarkan kepada mereka bagaimana cara menjaga diri, bagaimana berhati-hati ketika orang-orang yang tentunya lawan jenis melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Orang tua harus memberitahukan kepada si anak tersebut bahwa hal tersebut berbahaya bagi mereka, sehingga mereka dapat lebih menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua, biasanya kurangnya pendidikan menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri di sini tidak harus belajar bela diri, tidak harus belajar seperti itu. Tapi di sini menjaga diri yang dimaksud lebih ke, misalnya kalian sedang di rumah, untuk mengunci pintu dari dalam, tidak membukakan pintu kepada setiap orang sebelum kita benar-benar tahu bahwa orang itu aman untuk kita. Karena di salah satu berita yang saya baca, ternyata pelaku kekerasan seksual tersebut adalah tetangganya sendiri, dimana itu adalah yang kita anggap orang teraman. Maksudnya itu tetangga kita, nggak mungkin orang tersebut melakukan kepada kita seperti itu. Nah, tapi ternyata hal tersebut juga bisa terjadi. Nah, alangkah baiknya jika anak-anak wanita, entah disabilitas ataupun tidak, diajarkan untuk tidak menerima tamu pria di dalam rumah ketika tidak ada orang lain di sana. Ketika dia sedang sendiri, alangkah baiknya menerima tamu di luar, sehingga ketika terjadi sesuatu, terjadi apa-apa, dia bisa lari ke rumah tetangganya lah, ke rumah saudaranya terdekat lah. Intinya dia bisa menyelamatkan diri. Berbeda dengan mereka menerima tamu di dalam rumah, ketika si pelaku mengunci pintu dari dalam, nah disitu kan sudah kesulitan mau kabur kemana, seperti itu. Jadi alangkah baiknya mengajarkan anak-anak perempuan kita untuk menerima tamu di luar saja ketika tidak ada orang lain sama sekali di rumah, misalnya sedang sendirian dan orang-orang yang lain mungkin sedang di pasar atau sedang bekerja dan lain sebagainya. Nah, lebih baik menerima tamunya di luar rumah saja, jangan diterima di dalam rumah, sekalipun itu tetangga kita, kecuali itu saudara kita. Kadang saudara juga bisa melakukan hal tersebut, tapi mungkin jarang lah, lebih sering ke tetangga atau orang-orang yang lain. Tapi untuk menjaga lebih baik seperti itu, jangan menerima tamu di dalam rumah ketika kita tidak sedang bersama siapapun di rumah. Atau mungkin kita bisa diamkan sajalah, dia ketok-ketok ya sudah, biarkan saja, kita pura-pura tidak dengar atau pura-pura tidur atau apa, kunci saja pintunya, itu lebih baik, karena itu lebih aman dan untuk keamanan diri kalian juga yang wanita, seperti itu.
Nah, yang ketiga yaitu orang biasanya menganggap disabilitas adalah sasaran yang empuk untuk mereka, karena mungkin disabilitas itu kebanyakan ya, maksudnya orang non disabilitas menganggapnya itu disabilitas itu orang yang lemah, orang yang bodoh, mungkin orang yang tidak bisa apa-apa, sehingga dia bisa melakukan hal yang tidak seharusnya kepada mereka. Apalagi mungkin total blind misalnya, oh dia nggak lihat, nggak apa-apa saya misalnya melakukan hal tersebut, dia nggak tahu siapa saya. Mungkin saja berpikir demikian. Jika kepada tunagrahita, mungkin dia berpikir bahwa ini anak tidak akan mau bercerita kepada orang lain ketika saya ancam dan sebagainya. Ketika anak tunarungu, mungkin dia akan berpikir anak ini tidak akan bisa ngomong ke orang lain, jadi dia merasa aman untuk melakukan hal tersebut. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya yang paling penting yaitu berani berbicara dan memiliki keluarga yang dekat. Nah, terkadang disabilitas itu tidak memiliki keluarga yang dekat dengan mereka, entah karena keluarganya mungkin kurang peduli, atau mungkin keluarganya tidak memperhatikan si anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak pernah mau bercerita kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada orang terdekatnya. Justru mereka akan menyimpan di diri mereka sendiri, atau mungkin kadang-kadang misalnya mempunyai masalah, berceritanya malah sama temannya. Nah, alangkah baiknya salah satu di antara kalian, salah satu keluarga itu ada yang dekat dengan sosok disabilitas tersebut, sehingga ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi apa-apa, itu si anak mau bercerita kepada kalian sebagai orang terdekatnya. Jangan sampai ada keluarga kalian yang seorang disabilitas, lalu mereka dikucilkan dari keluarga kalian, mungkin karena kalian malu dengan kondisinya, kalian malu dengan keadaannya, sehingga ketika terjadi sesuatu dengan mereka, mereka enggan bercerita kepada kalian sebagai orang terdekatnya. Nah, di zaman sekarang seharusnya hal tersebut sudah dikurangi, karena disabilitas memiliki potensi di zaman sekarang. Mungkin ketika di zaman 80 tahun 90-an mungkin disabilitas hanya bisa menjadi beban bagi keluarga, tapi di tahun ini, di zaman modern ini, disabilitas sudah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang non disabilitas juga, seperti itu, ketika mereka dimasukkan ke pendidikan yang benar. Misalnya tunagrahita dimasukkan ke sekolah untuk tunagrahita. Nah, di sana guru-gurunya sudah kompeten, sudah tahu bagaimana cara menangani anak dengan kondisi seperti ini, sehingga diharapkan anak yang memiliki disabilitas dapat melakukan mobilitasnya sendiri, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari penyebab dari terjadinya hal tersebut, di sini kita juga akan mempelajari bagaimana cara mencegah agar hal tersebut atau meminimalisir kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap disabilitas. Tentu saja yang pertama yaitu memberikan edukasi sedini mungkin. Nah, sebagai orang terdekat, sebagai orang tua terutama ya, seorang ibu itu harus memberikan edukasi sedini mungkin terhadap disabilitas. Mana yang boleh dilakukan oleh lawan jenis, mana yang tidak, mana yang harus kita harus jaga diri seperti apa ketika kita sudah menginjak umur remaja terutama. Jadi kita bisa tahu batasan-batasan pergaulan yang kita lakukan dengan orang-orang terutama lawan jenis. Mungkin kita harus mengajarkan kepada mereka ketika bermain, ketika bergaul. Nah, kita harus memilih teman yang seperti apa, yang harus menjadi teman kita, orang yang seperti apa yang tidak berbahaya, dan orang seperti apa yang berbahaya untuk kita. Nah, sebagai orang tua yang tentunya lebih banyak pengalaman dibanding anak-anak, harusnya memberikan edukasi sedini mungkin ketika mereka sudah mulai remaja, ketika mereka sudah mulai banyak bergaul, ya mungkin umur-umur SMP gitu. Nah, harus sedini mungkin diajarkan kepada mereka supaya mereka tidak terjerumus ke pergaulan yang keliru seperti itu. Dan juga supaya mereka tidak menjadi sasaran empuk bagi orang-orang non disabilitas yang ingin berbuat hal yang tidak semestinya. Yang berikutnya, tidak mudah mempercayai orang baru. Nah, terkadang disabilitas itu amat sangat mudah, atau mereka mudah mempercayai orang baru, terutama jika orang tersebut terlihat peduli dengan si disabilitas tersebut.
Ya, karena memang lazimnya hal tersebut terjadi karena terkadang mereka tidak mendapatkan hal tersebut dari orang terdekat mereka. Nah, di sini saya banyak sekali ngomong di video-video sebelumnya juga, banyak sekali saya berbicara sebagai keluarga, sebagai orang terdekat kita harusnya yang paling peduli kepada si disabilitas tersebut, sehingga disabilitas tersebut sudah nyaman dengan keluarganya sendiri, tidak lebih nyaman dengan orang lain. Kan amat sangat berbahaya apabila ada orang yang berniat jahat membuat seorang disabilitas nyaman dengan mereka lalu hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak semestinya seperti itu. Si disabilitas tersebut menganggap orang tersebut baik karena perhatian dengan kita yang tidak pernah kita dapatkan dari keluarga kita sendiri di rumah. Mungkin di keluarga kita sendiri kita hanya dicemooh atau apa segala macam. Ketika kita bertemu dengan orang baru, orang tersebut kok baik dengan kita, perhatian, tidak menghina dan sebagainya yang sangat kita butuhkan sebenarnya, sehingga itu yang menimbulkan disabilitas kadang menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang non-disabilitas dengan dia memanfaatkan perhatiannya tersebut yang tidak didapatkan oleh sosok disabilitas tersebut di keluarganya. Jadi untuk keluarga yang memiliki keluarga disabilitas, jadilah orang yang paling perhatian dengan mereka dibanding orang-orang yang di luar sana, karena ketika sesuatu terjadi kepada keluarga kalian yang disabilitas, itu pun juga kalian sendiri yang akan susah, kalian sendiri yang akan repot, kalian sendiri yang akan bersedih, karena itu bagaimanapun juga walaupun disabilitas, walaupun apapun, mereka tetap keluarga bagi kalian, bukan orang lain. Seperti itu, orang lain tidak akan merasakan kesedihan yang kalian rasakan sebagai keluarga terdekatnya. Karena permasalahan sepele, karena kalian kurang perhatian, karena kalian tidak peduli, sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi kepada si anak disabilitas tersebut. Nah, jadi alangkah baiknya jika kita sebagai keluarga, semisal ada saudara ataupun kerabat yang seorang disabilitas, kita seharusnya menjadi orang yang paling peduli dengan mereka. Seperti itu. Oke semuanya, jadi mungkin itu dia video dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika kalian menyukai konten seperti ini, kalian bisa tekan subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.